Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lana. Saya dari Teknik Multimedia kelas 3A dengan NIM 42020004028. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kelas-kelas yang ada pada Bootstrap, sekitar 18 kelas. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini sudah ada, saya yang pertama itu mengambil container. Nah, ini di sini ada container ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kelas container. Jadi container ini adalah suatu kelas yang membungkus elemen-elemen yang ada pada website ataupun yang akan kita buat, link yang akan kita buat. Nah, bagaimana sih cara kerja container? Nah, langsung saja kita ke sini. Langsung saja kita klik localhost. Nah, di sini adalah nama folder saya. Nah, ini adalah bagian dari container ya. Ini adalah container fluid. Sedangkan untuk container dia akan tidak full, dia hanya sampai sini. Tidak full, beda halnya sama di yang atas. Nah, ini merupakan fungsi dari container baik itu fluid ataupun container, yaitu membungkus suatu kegiatan ataupun suatu tugas kawan yang kawan-kawan masukkan di sini, link ataupun gambar-gambar yang agak kawan-kawan buat. Nah, sekarang kita beralih ke selanjutnya, yaitu navbar. Nah, jadi navbar di sini merupakan berfungsi sebagai untuk membuat navigasi pada suatu website kawan-kawan. Nah, di sini saya membuat navbarnya. Nah, ini adalah ya. Ini codingan dari navbar. Jadi saya memakai navbar. Nah, ini adalah fungsi dari navbar. Nah, ini adalah navbar ya kawan-kawannya. Navigasi. Lalu selanjutnya kita ke dropdown. Nah, fungsi dropdown ini adalah suatu menu, tetapi di dalamnya ada menu lagi. Seperti kayak misalnya ada, kalau saya simpulkan itu ada istilah anak di dalam induknya gitu, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, dropdown ini adalah dari codingan dari dropdown kawan-kawan. Ini jadi untuk membuat anaknya di sini. Nah, ini dari nanti akan ditampilkan. Jadi gimana hasilnya? Jadi seperti ini. Nah, ini adalah dari dropdown. Kalau kita klik, nah di sini ada anak dari induknya seperti ini kawan-kawan. Jadi di sini saya klik visi, nah dia akan muncul visinya seperti itu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke yang keberapa ya? Ada container, navbar, dropdown. Yang keempat, di sini saya ada membahas tentang table. Nah, fungsi table adalah untuk menempatkan suatu data dalam bentuk tabel, memasukkan data dalam bentuk tabel. Bagaimana fungsinya? Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah tabel, kelas tabel yang ada pada Bootstrap. Nah, dan di sini ada beberapa data-data yang saya inputkan. Jadi ini adalah fungsi dari tabel. Terus selanjutnya kita ke form. Nah, form adalah suatu kelas yang ada pada Bootstrap untuk mengisi suatu perintah ataupun suatu data-data yang ada pada menu tersebut. Nah, jadi sini kita lihat dulu codingannya. Di sini saya simpan pada kontak untuk menu formnya. Nah, di sini adalah, nah ini adalah menu form. Ya, from check. Jadi langsung saja kita lihat formnya dalam bentuk website. Nah, ini adalah form yang ada pada website saya. Di sini saya masukkan nomor handphone nomor HP ataupun email, lalu ajukan layanan, lalu kirim, seperti itu. Itu adalah menu dari
form. Baik, sekarang kita ke kelas yang berikutnya, itu kelas button. Kelas button adalah suatu tombol yang dimana di garis tepi-tepi sisinya itu kayak istilahnya seperti melengkung, kawan-kawan. Jadi fungsinya di sini untuk membuat satu tombol. Jadi langsung saja kita ke websitenya. Nah, ini adalah button, kawan-kawan. Berbeda kan, misalnya seperti ini tidak ada istilahnya dalam pewarnaannya dari segi menunya, jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita ke carousel. Carousel di sini berfungsi untuk membuat slide pada website. Jadi di mana gambar-gambar tersebut ada beberapa gambar yang dimasukkan. Jadi gambar-gambar tersebut akan bergerak seperti slide. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Nah, di sini adalah codingan dari kelas pada Bootstrap untuk carousel. Nah, di sini adalah codingannya. Jadi bagaimana penerapannya? Jadi seperti ini. Nah, ini adalah carouselnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, nah akan berubah gambar. Terus saya klik lagi, dia akan berubah seperti itu lagi, dan seterusnya. Jadi itu adalah fungsi dari kelas carousel pada Bootstrap. Oke, sekarang kita lanjut pada kelas card. Nah, card berfungsi di sini sebuah garis ataupun sebuah kotak yang dimana fungsinya itu membungkus suatu konten. Nah, di sini adalah codingan dari kelas pada card. Jadi di sini saya simpan pada misi. Jadi bagaimana fungsinya? Nah, jadi ini adalah suatu kelas yang ada pada Bootstrap, yaitu kelas card. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi selanjutnya kita ke kelas image, IMG. Nah, kelas IMG di sini saya simpan kalau nggak salah di galeri ya. Nah. Oke. Nah, jadi fungsi dari kelas image adalah untuk menyisipkan ataupun memasukkan suatu gambar pada website. Jadi di sini adalah kelasnya IMG class. Nah, di sini ML untuk mempertengahkan gambarnya. Jadi bagaimana hasilnya? Jadi seperti ini. Nah, ini adalah fungsi kelas IMG untuk menyisipkan suatu gambar. Oke, selanjutnya kita ke kelas yang berikutnya. Di sini saya memasukkan kelas BatG. Nah, apa sih fungsi dari kelas BatG tersebut? Jadi kelas BatG di sini berfungsi sebagai suatu label yang dimana di dalam BatG tersebut, seperti istilahnya dalam codingan tersebut, website tersebut akan berbentuk tidak beda halnya sama button. Jadi tapi di sini ada beberapa warna. Jadi di sini saya memakai primary, warna biru. Jadi kayak berbentuk seperti label. Jadi bagaimana hasilnya? Jadi seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari kelas BatG. Nah, ini pada tulisan galeri. Oke. Jadi kita ke kelas selanjutnya. Nah, yaitu breadcrumb. Breadcrumb adalah suatu jadi breadcrumb di sini
berfungsi sebagai kalau misalnya kawan-kawan mengklik suatu menu, jadi kawan-kawan itu berada di menu tersebut. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kawan-kawan berada di misalnya di kontak, kawan-kawan mengklik suatu nav kontak, jadi yang aktif di situ hanya kontak. Jadi langsung saja di sini ada codingannya breadcrumb ya kawan-kawan. Nah, jadi mana hasilnya? Nah, jadi di sini saya berada di kontak. Inilah dari kontak tersebut, breadcrumb. Seperti itu kawan-kawan. Kita ke kelas bootstrap selanjutnya. Jadi di sini kita masuk ke kelas bootstrap apa ya? Kita ke modal dulu lah ya. Jadi di sini ini adalah kelas modal PHP yang dimana di dalamnya di sini ada, tunggu ya teman-teman. Nah, ini adalah codingan untuk pop-up yang akan nanti kita sampaikan. Jadi modal di sini berfungsi sebagai kotak dialog yang dimana isinya adalah suatu konfirmasi seperti itu. Jadi bagaimana penerapannya? Jadi seperti ini. Jadi langsung kita ke sini, kita ke pop-up. Nah, ini adalah dari fungsi dari modal kawan-kawan, di mana isinya sebagai suatu pop-up ataupun istilah yang muncul seperti suatu konfirmasi seperti itu kawan-kawan. Jadi itu adalah fungsi dari modal. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelas berikutnya yaitu off canvas. Jadi off canvas di sini berfungsi sebagai memunculkan suatu konfirmasi sedebar pada website. Ini menu dari off canvas PHP. Jadi di sini adalah isinya kawan-kawan. Di sini saya memasukkan beberapa data. Jadi di sini ada batik Jenoragan, batik jemput, produksi jambu gendong. Jadi bagaimana hasilnya? Jadi di sini fungsi dari off canvas. Nah, ini adalah fungsi dari off canvas kawan-kawan, yang dimana data-data saya yang masukkan tadi, data-data yang saya masukkan tadi berada di sini, di off canvas. Nah, selanjutnya kita beralih ke pagination. Nah, pagination tidak beda halnya sama carousel kawan-kawan. Jadi pagination di sini merupakan suatu slide ataupun suatu peralihan untuk ke gambar selanjutnya ataupun sebelumnya kawan-kawan. Jadi pagination di sini ada beberapa banyak ya. Ada yang pakai nomor, ada yang pakai kayak istilah kurung besar dari, kurang dari. Di sini saya menggunakan pakai angka kawan-kawan. Jadi 1 2 3. Jadi di sini saya menyimpannya di, kalau nggak salah, pagination di galeri. Oke. Nah, ini adalah kelas pagination justify content center, kemana nantinya paginationnya itu berada di tengah ya kawan-kawan. Nah, ini adalah codingan dari kelas pada pagination, yang dimana di dalamnya ada foto nantinya kawan-kawan. Jadi di sini ada beberapa foto. Nah, di sini ada galeri 1, galeri 2, galeri 3. Itu merupakan foto yang nantinya agar foto tersebut itu bisa ke slide, bisa ke selanjutnya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana fungsinya? Ya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah pagination kawan-kawan. Jadi kalau misalnya saya klik 2, dia akan berubah. Saya klik 3, dia akan berubah lagi kawan-kawan. Jadi ini juga berfungsi previous. Nah, seperti itu. Next.
lagi. Jadi itu fungsi dari pagination kawan-kawan ya. Baik, sekarang kita ke kelas berikutnya, yaitu kelas placeholder. Jadi placeholder di sini berfungsi sebagai suatu ketika kawan-kawan mengklik suatu kelas tersebut. Jadi fungsinya itu seperti loading tapi seperti cut title. Dan di mana saya di sini memasukkan loadingnya itu hasilnya seperti gambar. Ya, jadi di sini adalah penerapannya. Di sini adalah placeholder, dan ini adalah isinya. Isi dari placeholder tersebut, yang mana nantinya kelihatan gambarnya. Jadi bagaimana penerapannya di Bootstrap? Nah, jadi di sini kita ke sini, kita menulis. Nah, ini adalah merupakan fungsi dari placeholder kawan-kawan. Selanjutnya kita ke progress. Apa itu progress? Nah, progress di sini merupakan suatu, semisal kawan-kawan menggunakan suatu kegiatan ataupun suatu jaringan. Nah, di mana progress di sini seberapa jauh kemajuan pengguna ataupun seberapa jauh loading tersebut kawan-kawan. Jadi di sini, nah, saya menginputkannya sebagai data, berapa data yang sudah termasuk ya. Ini adalah kelas progress. Nah, jadi bagaimana penerapannya? Nah, jadi di sini saya hubungkan dengan data ya teman-kawan. Sini ini adalah progress. Data yang sudah masuk sekitar 80%. Nah, ini yang ada berwarna biru nih kawan-kawan. Ini merupakan fungsi kelas progress kawan-kawan ya. Oke, baik, sekarang kita ke kelas yang berikutnya, sekitar udah kelas yang ke-17. Nah, di sini kelas yang ke-17 ini adalah spinner. Spinner merupakan suatu kelas yang ada pada Bootstrap yang berfungsi sebagai suatu petanda loading. Nah, nanti spinner itu akan berputar. Jadi spinner ini berfungsi sebagai suatu seberapa lama loading tersebut untuk menunjukkan suatu hasilnya kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini ada kelasnya, kelas spinner. Dan ini adalah kelasnya kawan-kawan ya. Nah, ini kelas pada spinner. Sini saya menggunakan spinner border. Nah, bagaimana hasil dari spinner border tersebut? Nah, oke, langsung saja kita ke sini. Kita ke jumlah penduduk. Nah, di sini merupakan fungsi dari kelas spinner kawan-kawan. Kalau misalnya di sini kita diperintahkan menunggu selama 1 menit, jika lewat maka abaikan. Jadi ya, untuk memposting kode auto kita lanjut aja ke kelas yang terakhir, yaitu kelas tooltip. Jadi kelas tooltip di sini berfungsi sebagai, oke, kita lihat dulu gimana. Oke, di data laporan. Nah, oke. Jadi kelas tooltip di sini berfungsi sebagai ketika kita mengarahkan kursor ke kata tersebut. Jadi tooltipnya itu akan memunculkan suatu kata-kata lagi dengan kata yang berbeda ataupun sama. Di sini saya mengambil kata yang sama. Jadi saya arahkan kata, misalnya di sini saya mengambil data laporan, saya simpan kursornya di situ. Nah, nanti akan muncul anaknya lagi kawan. Kalau istilah saya itu anaknya lagi, keterangan lanjut seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi bagaimana ini kelas tooltipnya, kelas pada tooltip. Jadi bagaimana hasilnya? Nah, di sini kawan-kawan ya. Di sini kalau misalnya saya arahkan ke sini, nah dia akan muncul. Nah,
dia akan muncul dengan kata yang sama. Jadi sini saya mengambil kata yang sama. Di sini data laporan, di situ di bawahnya lagi ada kata data laporan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Itu merupakan fungsi dari kelas Bootstrap Tooltip. Baik, sudah tidak terasa kita membahas sebanyak 18 kelas yang ada pada Bootstrap. Jadi mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung saja saya akhiri. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.